Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Flash Media, channel yang mengulas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung channel ini, like, share, dan komen bila ada informasi-informasi yang memberi manfaat kepada kawan-kawan di luar sana. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, di video sebelumnya sudah sedikit saya singgung bagaimana perjalanan saya memulai bisnis daur ulang sampah plastik dan langsung masuk ke segmen penggilingan. Akhirnya tidak berjalan sesuai yang saya harapkan, alias bangkrut dan rugi total. Di video kali ini saya akan membahas faktor-faktor apa saja yang membuat bisnis penggilingan daur ulang sampah plastik itu mengalami kebangkrutan. Dan ini adalah murni pengalaman pribadi saya. Dan mungkin di luar sana kalau ada teman-teman yang menggiling plastik kemudian dia tidak berjalan dengan semestinya, mungkin saja pengalaman saya ini sama dengan pengalaman-pengalaman mereka yang bisnis daur ulang sampah plastiknya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, sebelum saya nyerocos panjang lebar, seperti biasa kita pamper dulu. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bisnis penggilingan sampah plastik tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Itu tergantung dari lokasi dan lingkungan masing-masing. Tetapi faktor-faktor yang akan saya bahas kali ini adalah murni dari pengalaman saya pribadi, dan mungkin pengalaman-pengalaman ini bisa memberi manfaat untuk kawan-kawan di luar sana. Faktor pertama yang mempengaruhi bisnis daur ulang sampah plastik itu tidak bisa berjalan dengan semestinya adalah kesiapan bahan baku yang kurang. Pada waktu awal-awal saya masuk ke segmen penggilingan ini, saya sudah sedikit mengerti sampah plastik, sedikit mengerti bagaimana proses menggiling plastik yang baik dan benar itu bagaimana. Terus kemana nanti menjual hasil gilingan yang saya produksi itu, saya sudah menemukan pabrikan yang dibilang cukup lumayan. Kebetulan pada waktu itu saya ikut salah satu pabrikan besar, yaitu Langgeng Jaya Plastindo milik Bu Christine Halim yang sekarang menjadi ketua Adupi. Jadi pada waktu saya memulai bisnis penggilingan sampah plastik, saya sudah mengerti tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan gilingan plastik. Tetapi faktor pertama yang mempengaruhi bisnis saya tidak berjalan dengan baik adalah kesiapan bahan baku yang masih kurang. Faktor yang kedua adalah kapasitas mesin giling saya itu masih kecil, dan kebetulan awal saya memulai bisnis daur ulang plastik adalah menggiling botol plastik atau botol PET, dan mesin yang saya gunakan adalah mesin yang kecil yang ukuran sekitar 30 cm, dan itu kapasitasnya tidak memenuhi untuk produksi penggilingan botol plastik. Mungkin satu bulan saya bisa menggiling 1 sampai 2 ton botol plastik, itu pun kalau bahannya tersedia. Jadi faktor kegagalan saya yang kedua adalah faktor kapasitas mesin untuk menggiling sampah plastik itu terlalu kecil. Terus faktor yang ketiga adalah kurang selektif memilih supplier. Dulu memang saya membeli bahan baku dari pengepul-pengepul di sekitar kita. Bahkan ada pemulung yang langsung jual botol plastik, hasil mulung langsung ke penggilingan saya. Dan hal itu sering sekali saya tidak mengecek apa isi dari dalam karung tersebut. Dan banyak pemulung, pengepul yang ngebom barang ke saya. Artinya barang yang dikirim ke saya itu isinya macam-macam. Ada yang isi air, ada yang isi helm, ada dalam karung itu isi magicom, dan lain-lain. Dan hal itu sangat berpengaruh kepada penyusutan bahan baku. Susutnya terlalu banyak. Jadi dulu saya itu memang kurang selektif memilih supplier. Ya namanya supplier, ada yang baik, ada yang nakal. Kalau yang nakal dibiarkan saja, ya terus nakal sampai selanjutnya. Itu harus selektif kalau memilih supplier untuk kebutuhan bahan baku gilingan plastik. Terus faktor terakhir yang mempengaruhi kebangkrutan saya, dan ini sangat penting, teman-teman harus diingat faktor apa ini. Faktor yang terakhir adalah modalnya modal utang. Dan tentu saja modal utang itu sangat tidak enak kalau kita baru memulai usaha apapun itu, terutama usaha di bidang daur ulang sampah plastik. Pas dulu saya nekat memulai usaha daur ulang sampah plastik ini, modalnya 100% utang BRI. Beli mesin utang, bangun gudang utang, bahkan untuk beli bahan baku pun itu utang dari Bank BRI.
Dan cash flow saya tidak berjalan dengan semestinya karena ya itu tadi faktor-faktor mulai dari 1 sampai 3 ini sangat mempengaruhi. Jadi modalnya itu habis untuk nyicil BRI. Dan usaha penggilingan saya itu akhirnya hanya berjalan sekitar 1 tahun atau 2 tahun kalau nggak salah. Mulai dari tahun 2012 sampai 2014. Dan selanjutnya sudah habis modalnya, tidak tersisa sama sekali, bahkan meninggalkan hutang. Dan kalau Anda pemula, jangan coba-coba memulai bisnis apapun itu, terutama bisnis daur ulang sampah plastik dengan modal hutang. Itu sangat berbahaya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kenapa saya gagal memulai bisnis daur ulang sampah plastik di segmen penggilingan, yaitu ada 4 faktor yang harus dipahami dan harus benar-benar dimengerti oleh kawan-kawan. Pertama adalah kesiapan bahan baku harus benar-benar dipikirkan. Yang kedua, kapasitas mesin harus sesuai dengan bahan apa yang akan kita giling. Kemudian yang ketiga, kita harus selektif memilih supplier. Karena di luar sana masih banyak supplier-supplier yang nakal. Terus yang terakhir, jangan memulai bisnis usaha daur ulang sampah plastik, terutama di segmen penggilingan dengan modal hutang. Lebih baik memulai bisnis daur ulang sampah plastik itu mulai dari bawah, mulai dari modal seadanya. Kalau kita telaten, insya Allah nanti kita bisa berkembang ke segmen-segmen selanjutnya. Karena semua itu harus ada proses, dan proses. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga pengalaman saya ini bisa memberi sedikit manfaat untuk kawan-kawan di luar sana, terutama kawan-kawan yang mau masuk ke dunia daur ulang sampah plastik. Karena saya sering dapat DM, bahkan ada yang telepon saya, beliau ini masih pemula, masih belum mengerti sampah plastik, masih belum mengerti dunia daur ulang sampah plastik, dan langsung mau menggiling sampah plastik. Ya, lebih baik untuk memulai bisnis sampah plastik itu kumpulkan sampah. Kalau mau kapasitasnya besar, harga yang bisa lebih lumayan ya dipres saja, jangan digiling. Karena kalau Anda pemula langsung masuk ke proses penggilingan itu sangat beresiko. Jadi itulah pengalaman saya giling sampah plastik dan akhirnya bangkrut. Semoga bisa dipahami. Dan disclaimer dulu, setelah saya bangkrut dan vakum di dunia penggilingan, akhirnya pada tahun 2017 saya bersama teman saya bangkit lagi untuk memulai penggilingan sampah plastik. Dan alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan lancar dan bahkan bisa berkembang. Ya, meskipun tidak pesat-pesat amat, tetapi bisa bertahanlah di dunia daur ulang sampah plastik. Terus faktor-faktor apa yang mempengaruhi bisnis daur ulang sampah plastik ini bisa berjalan, bisa berkembang dengan semestinya? Silahkan komen dan pantau channel ini, nanti akan saya bahas di konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.